Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 mengenai peristiwa dalam kehidupan dan subtema 2 mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun, kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara kita. Anak-anak, proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah, paling penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi tentu menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, dua kota besar di Jepang, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh sekutu. Tentu peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan negara kita menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, tentu kesempatan inilah yang menjadi ataupun yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oke, anak-anak, kita akan lanjut ke peristiwa pembacaan teks proklamasi, ya, di mana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh tentu ya yang hadir ataupun tokoh pergerakan nasional beserta rakyat untuk berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sesuai dengan kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh-tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu zaman Jepang, ya, waktu zaman Jepang, atau lebih tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno pada saat itu, antara lain yang pertama pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian pengibaran bendera Sang Merah Putih, kemudian yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol, di mana Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda, kemudian semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna, semuanya menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon
Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Baik anak-anak, berikut teks proklamasi yang ditulis kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, sesaat setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan oleh upacara pengibaran bendera merah putih, di mana bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat. Kemudian bendera merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-perlahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Sesuai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kira-kira bagaimana menurut kalian cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas ataukah dingin? Nah, suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, tentu suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, maka suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Nah, hari ini kita akan lanjut membahas kalor mengubah suhu benda. Nah, anak-anak semuanya, kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, untuk mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda, itu dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda tersebut akan tinggi atau besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda tersebut juga rendah atau kecil. Nah, kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, berikut contoh bagaimana kalor mengubah suhu benda. Nah, adik-adik kalian lihat contoh berikut. Air panas memiliki suhu yang tinggi. Kemudian air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, maka campuran itu akan menghasilkan suhu bari. Ya. Nah, suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Untuk tugas-tugas latihan ataupun soal-soal latihan, silakan kalian kerjakan di buku tugas. Baik, tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa selalu jaga kondisi,
tingkatkan imun dan iman kalian supaya kalian tetap aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.